Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari SMP Negeri 1 Tambak, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Di kesempatan pagi hari ini, saya berkunjung ke tempatnya Ibu Ajeng di SD Negeri Karangpucung 1 guna memenuhi tugas CGP untuk mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Fauzi. Mohon maaf sekali sudah mengambil waktunya, Bu Ajeng. Terima kasih sudah bersedia untuk wawancara di pagi hari ini. Iya, Pak. Jadi, kita mulai ngubungi. Yang pertama, terkait Ibu Ajeng sebagai kepala sekolah itu kan memiliki wewenang di SD di sekolah yang Ibu pimpin untuk mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan. Nah, dalam pengambilan kebijakan itu, bagaimana Bu Ajeng itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik ataupun yang termasuk dalam bujukan moral? Oke. Kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral, tentunya di sini ada benar lawan salah. Ini menguji moral kita, etika kita sebagai guru atau kepala sekolah harus mengambil keputusan yang benar. Nah, ini kalau ada godaan kan kita kepengen milih yang salah ya, Pak. Tapi seharusnya kita sebagai pendidik sudah tahu, kita harus mengambil pilihan yang benar dan jelas, karena sudah benar lawan salah. Kontras gitu. Kontras sudah jelas. Kita harus memilih yang benar. Nah, sementara kalau kita berhadapan dengan dilema etika ini, menurut saya sulit, karena di sini ada hal yang benar lawan hal yang benar. Dua-duanya benar nih. Betul. Nah, ini sedikit sulit untuk mengambil keputusan karena memang ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Terima kasih, Bu. Mungkin di periode kepemimpinan Ibu selama 1 bulan atau 1 tahun terakhir itu, lebih mana yang menurut Ibu kasus yang lebih mendekati ke bujukan moral atau yang ke dilema etik? Kalau bujukan moral misal nih, penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS. Misal harus tidak boleh untuk suatu kegiatan, tapi kami butuh nih. Nah, tapi ya kami kembali lagi bahwa kita harus mengikuti peraturan. Nah, kalau dilema etika contohnya kepada siswa-siswa inklusi, siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, bahwa sesuai peraturan setiap sekolah harus mau menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Contoh Pak, contoh dilema etika. Nah, ketika ada yang mendaftar ke sekolah saya, harusnya kan saya terima, itu benar. Mereka mendaftar ke sekolah negeri benar. Nah, namun saya juga menyadari sekolah kami masih kurang mampu, masih kurang. Guru-guru kami adalah latar belakangnya pendidikan guru sekolah dasar biasa, bukan guru-guru yang punya pendidikan luar biasa. Jadi kami sedikit kesulitan untuk menghadapi mendidik anak-anak ini. Nah, antara mau menolak atau menerima ini, Pak. Saya menerima itu benar karena sesuai peraturan. Menolak pun menurut saya benar karena kami tidak sepenuhnya mampu. Tapi kembali lagi ke sisi kemanusiaan, berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya kami tetap menerima anak tersebut dengan konsekuensi guru-guru kami harus belajar banyak, bagaimana menghadapi atau mendidik anak-anak ini agar bisa ikut pembelajaran di kelas, bergaul dengan anak-anak normal, bisa mendapatkan pendidikan yang sama, hak yang sama. Itu contoh dilema etika. Karena di sekolah lain pun ada yang menolak, bukan karena mau melanggar peraturan, tapi karena yaitu merasa tidak mampu. Jadi dari yang pengalaman Bu Ajeng tentang kasus dilema etik terkait dengan PPDB, maksudnya PPDB siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Untuk tahun ajaran baru yang kemarin, Bu, ada. Ada berapa anak itu? 2 anak. Ada 2 anak. ADHD dan tunagrahita. Dan itu saya juga minta rekomendasi dari psikolog untuk menerima mereka. Nah, terkait dengan keputusan yang Ibu ambil, bagaimana prosesnya
Bu Ajeng itu dalam mengambil keputusan tersebut terkait dengan kasus penerimaan siswa yang tadi itu? Nggih. Yang pertama saya juga lihat dulu apakah siswanya kira-kira mampu atau tidak belajar bersama anak-anak normal. Kemudian saya juga banyak komunikasi dulu dengan guru-guru saya, apakah mereka nanti siap untuk mendidik anak-anak yang spesial ini. Walaupun kalaupun itu saya motivasi mereka untuk belajar lebih agar nanti bisa melayani kebutuhan belajar baik siswa yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Jadi ada komunikasi dulu, baik dengan guru maupun wali murid. Wali murid yang mau menyekolahkan di sini, bahwa saya juga menyampaikan bahwa kami keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Jadi mohon ya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kami akan berusaha maksimal, tapi mungkin tidak sesuai dengan harapannya Bapak Ibu. Kami mohon maaf, dan kalau memang bersedia, silakan. Jadi ada komunikasi baik dengan wali muridnya maupun dengan guru-gurunya. Jadi yang menurut saya yang utama adalah komunikasi. Baik Bu, jadi ada 2 anak yang berkebutuhan khusus di tahun ajaran ini Bu. Ini bisa dipertegas lagi Bu untuk langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan penerimaan kedua anak tersebut. Ya banyak sekali langkahnya. Kalau menurut saya mungkin yang pertama mungkin uji dulu ini menyalahi regulasi atau tidak, menyalahi peraturan atau tidak. Terus paradigma apa yang saya hadapi di sini. Kemudian juga apakah ketika saya sudah mengambil keputusan saya pikir kembali apakah ini keputusan sudah baik atau belum. Juga kalau saya berpikir mungkin kalau di sekolah lain bagaimana, yang sekolah yang sudah menerima bagaimana, saya banyak juga cari referensi. Jadi tidak ujuk-ujuk saya langsung terima. Jadi memang ada langkah-langkahnya. Baik Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam membantu Ibu ketika mengambil keputusan pada penerimaan kedua anak tersebut? Itu yang tadi yang saya sampaikan, komunikasi yang baik antara saya dengan wali murid, saya dengan guru, sehingga nanti kami punya persepsi yang sama, kemudian keputusan yang saya ambil bisa diterima oleh semua pihak. Jadi komunikasi efektif dengan orang tua dan guru nanti yang akan mengampu mereka. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan atau Ibu merasa tertantang dalam pengambilan keputusan ketika akan menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut? Kadang-kadang yang menjadi tantangan stigma negatif. Stigma negatif. Misal dari masyarakat, sekolah umum kok dicampur anak sekolahan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Apakah anak-anak ini malah nanti mengganggu dan sebagainya, itu stigma. Terus kemudian yaitu komunikasi. Saya juga tantangannya adalah komunikasi agar stigma yang negatif itu bisa hilang. Berikutnya Ibu, terkait dengan pengambilan keputusan penerimaan siswa yang berkebutuhan khusus, ketika itu Ibu membuat jadwal tertentu atau segera mengambil keputusan atau ada prosedur langkah-langkah atau bagaimana Bu? Kalau saya sebenarnya tidak ada jadwal khusus, baik itu ketika mengalami dilema etika di PPDB ataupun di hal yang lain. Saya hanya berusaha menyelesaikan segera, tapi juga tidak terburu-buru. Saya harus, karena tadi ya seperti yang saya sampaikan kepada jenengan, saya harus banyak komunikasi dulu. Saya mencoba menggali informasi yang lebih akurat dulu. Saya coba lihat permasalahannya dari berbagai sudut pandang. Nah, contoh tadi kalau PPDB, kalau saya sebagai wali murid kok anak saya ditolak bagaimana, dan jadi saya harus mencoba melihat dari berbagai sudut pandang. Saya gali informasi yang lebih akurat. Juga mungkin saya minta masukan-masukan dulu dari orang-orang di sekitar saya. Ada langkah-langkahnya dulu, tapi itu tidak ada jadwal khusus. Tapi saya akan usahakan secepatnya, tapi tidak terburu-buru agar ya tadi keputusan yang ambil itu, yang saya ambil bisa saya pertanggungjawabkan. Keputusan yang saya ambil itu bukan karena emosi sesaat. Jadi memang sudah
benar-benar saya pertimbangkan dengan matang nggih. Nggih, nggih. Pokoknya tidak harus saat itu, tapi juga tidak lama-lama gitu. Nggih, karena Nggih. takutnya kalau saya menunda-nunda nanti Nggih. malah muncul masalah-masalah yang lain. Nggih, 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 nggih. Nggih, Bu. Berikutnya, adakah faktor atau seorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika menerima siswa yang berkebutuhan khusus tersebut? Oh, tentunya ada, Pak. Nggih. Karena saya sebagai kepala sekolah kan saya juga punya pengawas nggih, pengawas sekolah. Nah, saya banyak berdiskusi, saya banyak sharing dengan beliau. Saya juga sharing dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain yang saya anggap lebih senior, lebih mumpuni atau lebih memahami tentang permasalahan yang saya hadapi, agar saya mendapatkan masukan-masukan, insight-insight baru berkaitan dengan masalah yang saya hadapi tadi, agar nantinya saya bisa mengambil keputusan yang sesuai, yang tepat, yang baik untuk semua. Nggih, 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 Bu. Terima kasih Bu, ini sampai di pertanyaan terakhir dari semua yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang setidaknya saya dapat ambil pelajaran dari pengalaman Ibu, atau nanti Ibu mungkin bisa belajar dari pengalaman yang kemarin untuk bisa kita ambil sama-sama pembelajarannya, Bu. Pembelajaran dari ketika menghadapi dilematika, bahwa setiap kita menghadapi dilematika sebenarnya itu adalah sebuah proses, Pak. Proses pendewasaan diri, proses agar kita menjadi lebih bijaksana lagi, proses untuk lebih banyak mendengar daripada sekedar berbicara, lebih banyak mendengar sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tadi dapat dipertanggungjawabkan. Intinya kita akan selalu bertemu dengan dilematika, tapi itu sebuah proses pendewasaan, proses agar kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Terima kasih Bu untuk semua pertanyaan-pertanyaan sudah kami sampaikan. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman, berbagi praktek baiknya. Itu juga pembelajaran buat saya mendapat tambahan-tambahan ilmu, wawasan dan sebagainya. Terima kasih Bu, selamat berkegiatan. Saya berterima kasih, mohon maaf sudah mengganggu. Buat nopo-nopo, semoga lancar dan sukses gitu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi minta waktu terkait dengan tugas-tugas kami sebagai calon guru penggerak. Salah satunya adalah kami diminta untuk berdiskusi, wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, di dalam tugas kami ada 2 topik, yaitu bisa mengambil topik dilema etik atau dengan rujukan moral. Dilema etik terkait dengan dilema dari 2 hal yang sama-sama benar, sementara untuk rujukan moral itu satu titik beratnya pada yang benar dan satu yang salah, sehingga akan jelas di sana perbedaannya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menggali pengalaman Pak Sadiana selaku kepala sekolah menghadapi atau menemui kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral. Apakah dari pengalaman Pak Sad selama ini sering atau bisakah memberi contoh untuk kasus yang terkait dengan rujukan moral, apa kasusnya, kemudian bagaimana dalam mensikapinya? Terima kasih Pak Oji atas kesempatan ini. Saya paham yang dimaksud dari apa yang Pak tadi sampaikan di pengantar. Untuk rujukan moral, banyak sebenarnya kasus yang kita hadapi, pengalaman yang saya temui, tetapi mungkin karena waktunya terbatas, saya coba fokus ke satu saja. Dan itu belum lama juga, yaitu kasus rujukan moral pada momen penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ini, tahun lalu dan tahun sekarang, karena ini ada 2 hal yang dimana harus ada keputusan tegas yang harus diambil, agar tadi rujukan moralnya bisa terpenuhi begitu. Kasusnya tentang kejadian PPDB penerimaan peserta didik baru.
Nah, itu persis detailnya itu bisa digambarkan seperti apa, kemudian mendapat rujukannya seperti apa, lalu langkah-langkah apa yang diambil paksa dalam menemukan solusinya. Ya. Baik, saya pikir sudah jadi rahasia umum ya. Dan sebenarnya bukan hanya terjadi di sekolah kita, banyak sekolah lain, bahwa di momen-momen PPDB itu kan ada banyak pihak, terutama masyarakat, orang tua, kepengen anaknya sekolah di sekolah tertentu dengan berbagai alasan, ya. Ada yang jauh, ada yang karena tinggal sama keluarga yang lain dan seterusnya. Nah, sementara mekanisme terkait PPDB kan sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas, di mana sekolah diberi juknis PPDB online setiap tahun, ya. Betul. Karena berbasis online, maka kebutuhan sekolah dengan mekanisme 4 jalur kuota, nah itu kan harus dipenuhi. Ada jalur zonasi, ada prestasi, ada afirmasi, dan ada jalur pindah tugas. Nah, maka kuotanya cuma ini, artinya tidak ada jalur lain. Tetapi faktanya kan karena tadi kepentingan masyarakat dan orang tua itu kadang menggunakan apa ya, jalur-jalur yang tidak dibenarkan. Misalnya lewat pejabat lah, lewat teman panitia lah, gitu ya, atau lewat tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh sehingga bisa meloloskan putra-putrinya masuk di sekolah yang dituju. Yang sebenarnya secara persyaratan itu tidak diperbenarkan. Nah, karena ini soal bujukan moral, maka kan ada dua hal yang kontradiktif kan itu ya. Iya, betul. Regulasinya itu sisi benar, yang tidak benarnya adalah yang jalur lain-lain tadi yang tidak diatur di dalam mekanisme. Dan itu terjadi. Tahun lalu kita masih belum mampu untuk mengambil keputusan tegas. Alasannya sederhana, karena saya kepala sekolah baru di sekolah ini. Tetapi di tahun PPDB yang tahun 2024-25 kita sepakat dan saya harus mengambil keputusan bahwa kita harus sesuai dengan juknis dan mekanisme yang ada terkait PPDB online. Sehingga tegas saya sampaikan dengan panitia pelaksana agar tidak membuka opsi jalur lain. Ya, jadi kuota kita mutlak dari 4 jalur yang dibenarkan secara mekanisme PPDB online. Dan alhamdulillah berjalan. Meskipun mungkin akan ada banyak pihak orang tua masyarakat yang kecewa gitu ya, tetapi itu harus kita ambil agar apa? Ya keputusan kita benar secara moral gitu ya, tidak menyalahi regulasi yang berlaku. Baik, jadi kalau boleh dipertegas lagi, tantangannya itu apa berarti untuk pengambilan keputusan ketika menghadapi situasi bujukan moral gitu? Ya, memang tidak mudah, Pak Oji, karena sekolah kan juga punya banyak mitra, gitu ya, baik jalur dinas yang kemudian di Forkompinjam dan lain-lain, yang mau tidak mau dalam momentum PPDB kadang itu menjadi akses masuk bagi pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan konektivitas dari pengaruh pejabat-pejabat tadi yang saya sampaikan. Tetapi sekali lagi saya sebagai pimpinan sekolah, sebagai pimpinan lembaga, tentu ingin menerapkan momen tersebut dengan mekanisme yang benar. Nah, kalau sudah bujukan moral kan ini soal nurani, soal hati gitu ya. Artinya kalau memang secara regulasi tidak layak diterima di sini karena tidak memiliki sesuai dengan juknis atau regulasi yang ada, ya itu sistem, bukan karena kepala sekolah, bukan karena ada jalur-jalur lain, tekanan, intimidasi dan lain. Jadi ini mutlak soal benar dan salah. Dan saya tentu tidak mau melakukan keputusan yang jelas-jelas salah secara regulasi, karena itu pasti akan berdampak banyak pada hal-hal yang lain, gitulah. Intinya begitu. Oke, terima kasih. Kemudian ketika ada menemui sebuah situasi kondisi seperti tersebut yang sudah diceritakan oleh Pak Kepala Sekolah, dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian itu menggunakan jadwal atau menggunakan waktu untuk segera diselesaikan pada ketika permasalahan itu muncul? Ya, kebetulan mekanisme PPDB kan prosesnya panjang gitu ya, dari sosialisasi di tingkat dinas pendidikan, kemudian pembentukan panitia, sampai ada temu teknis
perbaikan data zonasi. Nah, secara internal ketika dinas juga menggariskan agar sesuai juknis, maka itu harus di breakdown sampai di level satuan pendidikan. Dan kesepakatan itu saya teruskan di level panitia PPDB di tingkat sekolah. Jadi saya menyampaikan secara utuh tahun ini semangat untuk betul-betul menyelenggarakan PPDB online secara bersih, ya, sesuai mekanisme, itu harus ditindaklanjuti di level panitia teknis di lapangan. Dan saya sampaikan bukan saja di depan panitia, tetapi kepada seluruh guru untuk mengantisipasi bahwa ketika ada pihak-pihak dari orang tua masyarakat yang ingin dalam tanda petik jalur khusus menitipkan itu untuk langsung diberi jawaban yang tegas dengan tidak menjanjikan bisa memasukkan dan lain-lain. Pokoknya dijawab tidak ada jalur lain-lain selain jalur yang sesuai regulasi. Dan ini bisa dipahami oleh seluruh warga sekolah sehingga akhirnya yang kita saksikan adalah mekanismenya berjalan. Iya, berarti segera untuk diselesaikan. Segera untuk diselesaikan. Membuat jadwal khusus. Ya. Selanjutnya, Pak Zat selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yang selama ini terkait dengan bujukan moral? Ya, secara teknis sebenarnya karena sosialisasinya juga berjenjang dan berlapis, ya. Ada khusus sosialisasi di level kepala sekolah, ada di level operator, ada di level ketua panitia PPDB, sehingga pemahaman tentang PPDB harus sesuai juknis, sesuai mekanisme, itu sebenarnya sudah dipahami oleh seluruh pihak. Dan itu faktor yang memudahkan saya sebagai kepala sekolah untuk mengeksekusi di lapangan. Meskipun itu ya tentu harus melalui penyampaian dan proses yang benar, ada diskusi, ada pemahaman konsep, visi yang sama, sehingga ketika kita menjawab siapapun yang dititipi dalam tanda kutip, itu jawabannya sama. Tidak, ya, karena kita sudah sepakat untuk menggunakan mekanisme yang benar secara regulasi. Terakhir Pak Zat, dari semua yang disampaikan oleh Pak Zat tadi, mungkin pembelajaran bagi saya atau nanti teman-teman yang lain, apa yang bisa kita petik dari pengalaman Pak Zat dalam menghadapi situasi dan menemukan solusi terkait dengan situasi bujukan moral itu? Baik, ya sederhananya karena setiap keputusan yang diambil di level kepemimpinan apapun kan itu dipertanggungjawabkan. Maka ketika itu kasus yang masuk ke ranah bujukan moral, saya pikir seorang pemimpin itu tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Untuk kasus yang masuk dalam kategori bujukan moral, pilihannya jelas. Kita harus memilih yang benar, abaikan yang salah. Karena itu lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Meskipun mungkin harus diakui mungkin ada pihak-pihak yang kecewa, tapi pada titik tertentu saya yakin pihak-pihak tersebut juga akan paham ketika kita tegak lurus dengan aturan yang ada. Saya pikir itu pelajarannya, sehingga ke depan kita di kegiatan apapun, di keputusan apapun ya, ketika bujukan moral ya pilihlah yang benar, jangan memilih yang salah. Oke. Terima kasih Pak Zat atas waktunya. Mudah-mudahan saya itu banyak belajar dari Pak Zat, dari pengalaman. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.